Shalom. Kita tentu terus merasakan kebaikan yang Tuhan berikan dalam segala kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, mari kita datang di hadirat Tuhan dan dengarkan pujian Yesus Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, kami bersorak, bersukacita, datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hari baru ini, kami butuh sabda kebenaran Allah. Kiranya aktivitas kerja kami hari ini telah diawali dan atau diisi dengan kebenaran firman dari Raja Damai. Demi Kristus Tuhan, sabda Allah diberitakan. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini, Sakaria 9 ayat 9 hingga 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Tema renungan kita hari ini, bersoraklah, Raja Adil melenyapkan peperangan dan memberitakan damai. Hari ini, Senin 15 Desember 2025. Apa kabar? Bagaimana keadaan Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang mengikuti renungan harian keluarga? Pasti ada yang penuh semangat, sehat, sukses dalam juang kehidupan. Tetapi mungkin pula ada di antara kita yang sakit, lemah, penuh pergumulan, berduka, dan mungkin sementara harap-harap cemas, kesulitan ekonomi, relasi yang tidak baik-baik saja. Firman Tuhan menjumpai kita, bersorak-soraklah hai putri Sion. Putri Sion menunjuk umat Allah di Yerusalem, dan bagaimanapun juga kepada kita hari ini. Seruan firman, bersorak-soraklah dengan nyaring. Mengapa Putri Sion? Mengapa pula kita harus bersorak-sorak dan bersukacita? Bersorak berarti berteriak hore, hore, sebagaimana sebuah kemenangan dalam suatu pertandingan. Namun, ajakan bersorak ini adalah sorak-sorak sukacita, memuji Tuhan. Kenapa? Sebab nubuat Sakaria telah genap. Lihat, rajamu datang kepadamu, dan benar ia telah datang melalui kandungan Maria, lahir di Bethlehem.
Dialah Yesus Kristus, Anak Allah, Raja di atas segala raja. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim, kuda-kuda Yerusalem, busur perang dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Kekuasaannya terbentang dari laut sampai ke laut dan sampai ke ujung bumi. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Dia Raja adil, jaya, lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Artinya, Dia Tuhan adalah Raja yang rendah hati. Pesan firman untuk kita yang menyambut Natal, merayakan Natal, masuk tahun baru adalah bersukacitalah, bersoraklah dalam Tuhan. Untuk segala situasi, pujilah Dia di tempatnya yang maha tinggi. Kiranya keadilan dan kebenaran bercumbu-cumbuan di antara kamu. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Kasih bapak juga tak terhingga. Jangan pilih-pilih kasih. Nyatakan keadilan kepada anak-anakmu. Dan anak-anak, jangan biarkan orang tuamu sendirian. Hormati, cintai, kasihilah mereka. Suatu hal yang adil, waktuku kecil amatlah senang. Ada papa, mama, opa, oma. Karenanya, waktuku besar, sudah dewasa, sudah sukses, sudah berumah tangga, layani, kasihi orang tuamu, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kiranya, kelemah lembutan, kerendahan hati dapat dijumpai dalam keluarga kita. Jangan sampai Pak orang lain, orang Manado bilang, Pak orang lain, orang baik-baik, banyak senyum. Tapi dalam keluarga sendiri, orang cemberut, marah-marah, karena belum beli baju baru, belum baking cookies Natal, dan lain-lain. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Kiranya damai tidak hanya terucap, tetapi dipraktekkan, dirasakan dalam keluarga. Semoga Tuhan memampukan kita menjadi alat pendamaian di tengah kebencian. Saudara-saudara, sungguh alangkah indahnya dan baiknya firman Tuhan bagi kita hari ini. Raja damai, adil, benar, rendah hati, menyertai kita sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas, kerja, dan karya kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, kami bersyukur, berterima kasih karena hari baru ini Tuhan memperlengkapi lagi kami untuk bersemangat, untuk bersorak, bergembira, bersukacita, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelesuan, bangkit dari kelemahan, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja yang adil, benar, lemah lembut, dan rendah hati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kiranya menolong aktivitas kerja, pelayanan kami sepanjang hari ini. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam kehidupan, tumbuh kembang kehidupan ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terpujilah Engkau ya Raja Damai, terpujilah Engkau Allah yang bertakhta dalam kemuliaan, yang memungkinkan kami mau menyambut Natal, merayakan Natal, dan memasuki tahun yang baru. Ya Tuhan, berkenanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Raja di atas segala raja. Dan kami mau berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Kiranya damai dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai keluarga kita untuk menyambut kedatangan Raja Damai. Jadilah berkat.